Indonesia. Anak-anak, sebelumnya kita akan melihat dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari pelajaran dinamika kependudukan di Indonesia. Kompetensi dasar dari dinamika kependudukan yaitu tentang memahami konsep ruang dan interaksi antar ruang Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan tentang jumlah, sebaran, komposisi penduduk Indonesia, menjelaskan pertumbuhan penduduk Indonesia. Oke anak-anak, kita mulai materi pokoknya. Kita akan mempelajari tentang yang pertama adalah kuantitas penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia tersebar di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Jumlah penduduk setiap provinsi berbeda-beda. Bila kita jumlah kuantitas penduduk, kita akan mempelajari satu demi satu materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian penduduk Indonesia. Yang kedua, sumber daya penduduk. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk. Yang keempat, migrasi dan perpindahan penduduk. Yang kelima adalah kepadatan penduduk. Kita akan mempelajari satu per satu dari materi tersebut. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia itu apa sih anak-anak? Kalian pasti pernah mendengar dari mulai SD ya sampai SMP ini penduduk Indonesia. Penduduk apa sih itu penduduk? Penduduk Indonesia itu adalah mereka yang tinggal di Indonesia pada saat dilakukan sensus dalam kurun waktu minimal 6 bulan. Sumber data penduduk itu biasanya didapatkan dari sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Pertumbuhan penduduk Indonesia. Sekarang kita membahas tentang pertumbuhan penduduk Indonesia, anak-anak. Pertumbuhan penduduk Indonesia, anak-anak. Pertumbuhan penduduk Indonesia itu adalah bertambahnya jumlah penduduk pada suatu wilayah disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan imigrasi. Perubahan jumlah penduduk disebut sebagai dinamika penduduk. Pertumbuhan penduduk dibedakan menjadi pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk alami, kita mempelajari pertumbuhan penduduk alami dulu anak-anak. Pertumbuhan penduduk alami ini apa sih? Pertumbuhan penduduk alami adalah pertumbuhan yang hanya dihitung dari penduduk yang lahir dikurangi penduduk yang meninggal. Ini ada rumusnya, di situ sudah ada rumusnya ya. Penduduk pertumbuhan penduduk alami ya, di situ ada rumusnya. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk total itu apa? Pertumbuhan penduduk total itu hampir sama dengan pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhan penduduk total diperoleh dari pertumbuhan penduduk alami ditambah dengan pertumbuhan penduduk masuk atau yang sering disebut imigrasi dan dikurangi dengan penduduk yang keluar atau emigrasi. Di situ sudah ada rumusnya. Jadi kalian bisa menghitung rumusnya sendiri, ya sudah. Oke, faktor-faktor pertumbuhan penduduk ya, kita mempelajari tentang apa sih yang menyebabkan pertumbuhan penduduk di Indonesia itu sangat tinggi, ya. Yang pertama adalah kelahiran atau sering disebut fertilitas. Yang harus kalian ketahui anak-anak bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia, di dunia ya, tidak hanya di Indonesia saja tapi di dunia itu Indonesia itu masuk dalam kategori pertumbuhan penduduk nomor 4 di dunia. Yang pertama Cina, kedua India, yang ketiga Amerika, dan yang keempat adalah Indonesia. Faktor-faktor pendukung dan penghambat kelahiran. Tadi kita sudah membicarakan tentang kelahiran atau pertumbuhan penduduk dari sisi kelahiran. Faktor-faktor penduduk kelahiran yang mendukung kelahiran yang pertama adalah kawin usia muda. Ya, kawin usia muda itu dimulai dari usia 19 ya. Usia 19 itu berarti kamu sudah lulus SMA
sudah menikah ya. Jadi tidak menunggu sampai kamu berumur 25 tahun. Padahal menurut program pemerintah ya, usia perkawinan itu dimulai dari usia 25 tahun untuk yang perempuan dan usia 26 untuk yang laki-laki. Yang kedua adalah faktor-faktor pendukung kelahiran. Kenapa kelahiran itu terlalu banyak? Yang pertama selain kawin usia muda, yang kedua adalah perasaan tersiksa, tidak punya anak ya. Tidak punya anak itu merasa perasaan itu tersiksa. Tersiksanya kenapa? Karena satu, malu dengan keluarga, malu dengan tetangga ya. Terus malu dengan sekitarnya, masyarakat sekitarnya selain tetangga. Yang ketiga, faktor pendukung kelahiran. Yang ketiga, pandangan banyak anak banyak rezeki ya. Orang Indonesia itu tidak mengupayakan atau tidak tahu bahwa setiap anak itu ada tanggung jawab yang harus dipenuhi ya. Tidak harus melahirkan terus, tapi harus ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Kalau anaknya banyak, pasti tanggung jawab itu juga banyak ya. Mereka tidak akan tahu bahwa tanggung jawab semakin banyak anak itu semakin tanggung jawabnya semakin besar ya. Tapi orang Indonesia tidak peduli dengan itu anak-anaknya. Yang keempat adalah dapat membantu orang tua bekerja. Jadi anak yang banyak itu mereka beranggapan bahwa kalau anak yang banyak itu bisa membantu orang tua bekerja. Padahal kita mempunyai anak itu tidak harus dipekerjakan ya. Tidak harus dipekerjakan, kita harus mendidik mereka bagaimana kehidupan mereka bisa lebih baik daripada kita. Jadi tidak boleh kita memperkerjakan anak kita sendiri ya. Misalnya disuruh mengemis, disuruh jualan koran dan lain sebagainya. Berikutnya adalah faktor-faktor penghambat kelahiran. Faktor penghambat kelahiran yang pertama adalah kesadaran remaja menangguhkan perkawinan. Nah, itu bisa menangguhkan usia kelahiran, menghambat kelahiran anak-anak ya. Jadi kalau remaja yang sadar bahwa tidak harus menikah di usia muda, mereka menunggu waktunya untuk menikah, tidak harus memaksakan diri untuk menikah ya, sesuai dengan target atau program pemerintah yaitu umur 25. Yang kedua adalah pembatasan tunjangan pegawai negeri. Jadi pegawai negeri ini ada yang namanya tunjangan untuk anak mereka ya. Kalau anak yang lebih dari dua ini tidak dapat tunjangan untuk PNS. Anak-anak pegawai negeri itu PNS ya, pegawai negeri sipil ya. Jadi mereka hanya mendapatkan tunjangan anak itu 2 anak ya, 2 anak pertama dan anak kedua. Kalau anak lebih dari 2 itu tidak akan mendapatkan tunjangan pegawai negeri ya. Jadi bayar sendiri, tidak bisa ditukar dengan tunjangan tersebut. Yang ketiga, malu mempunyai anak dengan jumlah banyak. Nah, kalau anaknya banyak, lebih dari 3 ya, misalnya 4, 5 dan seterusnya, itu ada perasaan malu. Waduh, anak saya kok banyak sekali. Yang keempat yaitu bertambahnya jumlah wanita yang bekerja. Jumlah wanita yang bekerja sekarang banyak sekali anak-anak. Misalnya di pom bensin itu ada wanitanya ya, tukang becak ada wanitanya ya, dan sebagainya, tukang sapu ada wanitanya. Jadi bertambahnya jumlah wanita yang bekerja ini yang menyebabkan menghambat kelahiran. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kematian atau sering disebut sebagai mortalitas ya. Mortalitas itu adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian penduduk dalam suatu daerah. Kematian ini ada yang disebut angka kematian kasar ya, angka kematian dasar, angka kematian berdasarkan kelompok umur tertentu, angka kematian
Yang kedua karena bencana alam itu bisa tanah longsor, bisa gunung meletus dan sebagainya. Yang ketiga yaitu fasilitas kesehatan yang tidak memadai ya. Jadi semua daerah ya kalau ke rumah sakit itu pasti di rumah sakit yang terbesar di Jawa Timur misalnya, atau seperti di Dr. Sutomo. Nah, itu adalah rumah sakit terbesar di Asia Tenggara. Ya, jadi semua fasilitasnya itu lengkap. Jadi dari daerah-daerah itu semuanya masuk ke Surabaya dan ikut fasilitas kesehatan. Yang keempat adalah lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang tidak sehat itu lingkungan yang kotor, ya, lingkungan yang kotor, yang tidak sesuai dengan kesehatan kita. Yang keempat adalah keadaan gizi yang rendah. Keadaan gizi yang rendah ini yang menjadi pendukung kematian. Ya, jarang makan, diet ya, karena diet atau karena apapun, mungkin karena keadaan di suatu daerah sehingga tidak ada fasilitas untuk makan sehingga mendapatkan gizi yang rendah. Faktor-faktor yang menghambat kematian ya, atau sering disebut antimortalitas. Antimortalitas itu yaitu penghambat kematian. Yang pertama adalah berkembangnya ilmu kesehatan. Jadi ilmu kesehatan itu setiap hari itu berkembang anak ya. Misalnya kita sekarang corona ya, setiap detik itu selalu ada info-info kesehatan. Info-info kesehatan ini sangat perlu bagi kita. Ya, ada yang nge-share info kesehatan tentang produk herbal ya. Bagaimana kita bisa mengalami corona ini dengan obat herbal, memakan dengan obat yang tidak kimia ya, dengan obat seperti jahe, seperti cengkeh dan sebagainya. Yang kedua yaitu negara dalam keadaan damai ya. Negara dalam keadaan damai tidak seperti di Afghanistan ya. Afghanistan ini negara yang tidak damai ya. Kalau di Indonesia insya Allah negaranya damai ya. Jadi ini sangat menghambat kematian. Jadi orang-orang kalau keadaan negaranya damai, otomatis rakyatnya itu ikut tenang. Tapi kalau di Afghanistan dalam keadaan peperangan itu sangat mendukung kematian. Yang ketiga karena ajaran agama yang melarang sesama manusia itu untuk saling membunuh. Ya, tidak boleh manusia itu membunuh, sakit hati sedikit membunuh orang, sakit hati sedikit membunuh. Ya, itu tidak boleh dalam ajaran Islam yang kita anut. Berikutnya adalah masyarakat semakin memahami cara hidup sehat. Ya, cara hidup sehat, apalagi dalam keadaan kita corona seperti ini. Jadi harus cuci tangan, pakai sabun, dan harus mandi pada saat kita berada setelah bepergian. Nah, itu. Berikutnya adalah migrasi. Migrasi itu apa sih migrasi? Aku sering mendengarkan apa itu migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menetap maupun untuk sementara. Penyebab migrasi yang pertama pasti karena bencana alam. Mereka bermigrasi, berpindah tempat karena bencana alam tersebut. Misalnya gunung meletus, ya, terus longsor. Nah, mereka berpindah sementara, ya, untuk dalam keadaan biar aman. Yang kedua adalah karena agama. Karena agama itu karena ras, ya. Jadi ada perpecahan antar agama sehingga mereka harus bermigrasi. Yang ketiga adalah kondisi alam, hampir sama dengan bencana alam. Kondisi alam itu memang tidak memungkinkan kita untuk berada di tempat kita. Ya. Contohnya karena di situ ada wabah penyakit yang tidak bisa untuk kita hilangkan. Ya. Jadi satu daerah ada satu wabah penyakit yang tidak bisa dihilangkan, sehingga penduduk ini harus segera diimigrasikan, harus segera dievakuasi. Ya.
dipindahkan. Yang keempat, karena politik. Politik ini bahaya, anak-anak. Politik ini memang harus bermigrasi, ya. Karena politik ini politik itu karena bisa saja nanti dia bisa membunuh atau menghilangkan nyawa orang sembunyi-sembunyi, bisa dengan kenyataan, bisa dengan sembunyi, ya, menghilangkan nyawa seseorang karena politik. Berikutnya adalah macam-macam migrasi. Migrasi itu ada dua, migrasi nasional dan migrasi internasional. Migrasi nasional ini adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dalam satu negara. Ya, misalnya Jawa Timur ke Papua. Contohnya urbanisasi, transmigrasi, ya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam satu negara. Migrasi internasional yaitu perpindahan penduduk dari negara satu ke negara lain. Contohnya imigrasi. Kalau imigrasi itu keluar, ya. Kalau emigrasi itu masuk, ya. Itu jadi ada dua macam untuk migrasi. Oke anak-anak, sebagai pemahaman terakhir kita, ya, apakah kalian memahami penjelasan dari Bu Yuli tadi? Di sini ada tugas mandiri yang nanti akan kalian selesaikan dengan guru pengajar kalian. Tugas mandiri yang harus kalian selesaikan dan harus kalian kumpulkan di guru pengajar kalian. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Sehat selalu walaupun kalian belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.